Rezeki itu dari kata bahasa Arab rozako, artinya a'to, yaitu pemberian. Jadi rezeki itu pemberian. Yang kedua yang harus kita pahami, rezeki itu tidak sama dengan kepemilikan. Berarti karena rezeki itu pemberian, untuk memperoleh rezeki itu bisa melalui dua jalan. Bisa dengan jalan yang halal, bisa juga dengan jalan yang haram. Tapi dua-duanya disebut rezeki. Jadi kalau dari ayat-ayat tadi diurutkan, sebab datangnya rezeki itu dari Allah SWT. Itu al-asbab. Sebab yang pasti rezeki itu berasal dari mana, itu dari Allah SWT. Berarti sudah disiapkan oleh Allah SWT di atas. Kemudian sebelum turun ke bawah, untuk bisa turun harus ketemu dengan al-hal, yaitu kondisi keadaan yang bisa diupayakan oleh manusia untuk menurunkan rezeki itu. Dan al-hal itu ternyata bisa dua kemungkinan. Usaha manusia itu bisa dengan usaha yang halal, bisa dengan usaha yang haram. Kalau usaha yang halal kemudian itu bisa mendatangkan rezeki, maka rezekinya disebut rezeki yang halal. Kalau usaha yang haram, maka rezekinya disebut rezeki yang haram. Tapi harus diingat, dua-duanya itu beda. Kalau usahanya itu halal, maka itu berarti baru bisa disebut hak milik. Sedangkan kalau rezeki yang haram, tidak bisa disebut hak milik. Tapi dua-duanya adalah rezeki. Contohnya gini, di depan gedung banyak motor ya. Nanti yang nggak punya motor ambil satu aja gitu. Kalau sukses bawa motor sampai di rumah nggak ketahuan, itu namanya rezeki. Tapi itu rezeki yang haram. Maka tidak boleh diklaim bahwa itu milik saya, nggak bisa. Tapi kalau nyolong motor, jadi kalau mencuri kok sudah bawa motor kemudian dikejar, gebuki, dan motornya diambil kembali, itu berarti belum rezekinya. Berarti yang disebut rezeki itu apa? Kalau sudah di tangan kita, itu disebut rezeki. Baik itu dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram, pokoknya kalau sudah di tangan kita, itu baru disebut rezeki kita. Dan dua-duanya berasal dari Allah SWT. Tapi untuk sampai ke tangan kita, bisa dengan dua jalan. Oleh karena itu, pandangan yang mestinya kita ambil itu mengikuti dua lingkaran yang sudah kita bahas dalam Qadha Qadar. Rezeki itu yang pertama di dalam lingkaran yang menguasai manusia. Yang kedua, kita pandang dalam lingkaran yang dikuasai manusia. Ini materi Qadha Qadar dulu. Kalau berbicara rezeki, lingkaran yang menguasai manusia itu kita sebut sebab datangnya rezeki. Itu berasal dari Allah dan itu merupakan kodoknya Allah dan itu tidak dihisap oleh Allah. Artinya apa? Kalau kita mau bicara besar kecilnya rezeki, banyak sedikitnya rezeki, kita tidak bisa memastikan rezeki kita itu berapa. Sepenuhnya apa yang kita dapatkan itu adalah jatah dari Allah. Berasal dari Allah, itu termasuk kodok dari Allah. Dan kita ngertinya kalau sudah sampai kepada kita. Kalau kita mau mulai bisnis ya, kira-kira mau sukses atau tidak, keuntungan kita besar apa kecil, kita tidak bisa memastikan. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa memastikan. Sepenuhnya sebab datangnya rezeki itu adalah kodok dari Allah, di tangan Allah. Kita manusia tidak tahu. Yang di bawah pengetahuan manusia, di bawah hitungan manusia, di bawah akal manusia itu adalah lingkaran yang dikuasai manusia. Yaitu apa? Al-hal. Yang bisa diupayakan manusia itu al-hal, bukan sebab datangnya rezeki. Tapi keadaan yang biasanya mendatangkan rezeki. Nah, manusia itu akan terikat dengan lingkaran ini. Kenapa? Inilah yang berasal dari manusia, sepenuhnya dikendalikan manusia, tergantung keputusan manusia, dan ini akan dihisap oleh Allah SWT. Dari sini sudah kelihatan, kalau ada yang berpendapat bahwa kalau rezeki itu sudah di tangan Allah, sudah dijamin Allah, berarti kita nggak kerja kan? Untuk apa kerja? Begitu kita mengatakan nggak perlu kerja, langsung ini dihisap oleh Allah. Kenapa? Ucapan itu dalam lingkaran yang dikuasai manusia, terutama laki-laki. Kalau laki-laki sudah berani mengatakan kita nggak perlu kerja, ini memang nggak ada urusannya sama rezeki, tapi Allah langsung mencatat dosa hukumnya. Makanya kalau mau ngelamar itu nggak perlu mengatakan saya sudah punya pekerjaan tetap, tetapi apa? Wajib tetap bekerja. Itu laki-laki sejati. Kenapa? Karena yang wajib bagi laki-laki itu bekerja. Kalau nggak kerja dosa, masalahnya gitu. Urusan rezeki banyak apa sedikit, itu sudah ada jatahnya. Oleh karena itu seharusnya kita jadi manusia yang harus kita fokuskan itu pada lingkaran al-hal ini. Dan karena itu al-hal, akal itu bisa tahu bagaimana kaidah asbabiyah. Kalau biasanya ini menghasilkan, ya bisa kita kejar. Biasanya al-hal itu bisa diketahui kalau orang itu sudah punya pengalaman. Kuncinya di situ.
Kalau kita nggak punya pengalaman, maka kita bisa belajar pada orang yang pengalaman. Paling enak itu belajar pada orang yang pengalaman. Nah, kalau ketemu orang sukses itu falsafah Jawa ya, seneng dipuji-puji. Wah, saya lihat Bapak itu sukses, saya kagum dengan Bapak. Maka langsung bilang, terus terang Pak, saya ingin belajar dari kesuksesan Bapak. Wah, dia ngomong gitu, ngomongnya nggak selesai-selesai gitu. Seneng mesti orang gitu. Kenapa? Begitu dia mau cerita, yang paling mahal itu experience itu. Pengalaman itu, mau kuliah berapa tahun juga itu kalah tetap. Diikuti saja, itu namanya akal. Tapi kemudian kalau kita mempraktekkan, kita mengikuti, belum tentu hasilnya itu sama. Kenapa? Karena itu rahasia Allah yang kita nggak tahu. Karena nggak tahu, maka kita fokuskan akal kita di sini.